Halo teman-teman, kembali lagi bersama MovieX. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Alice in Borderland. Film ini menceritakan tentang 3 orang pemuda yang secara misterius terperangkap di sebuah dunia game. Dan tiba-tiba, penduduk yang berada di Tokyo menghilang, hanya menyisakan beberapa orang saja. Tak hanya itu, mereka diharuskan ikut dalam permainan jika ingin selamat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak lupa saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan seorang laki-laki pengangguran bernama Arisu yang sedang bermain game di komputernya. Tak lama, adiknya datang dan memarahinya. Ia berkata bahwa Arisu hanya jadi parasit di rumah. Selama ini, kegiatannya hanya bermain game dan tak mau bekerja. Adiknya pun berkata, seandainya ibu masih hidup, kehidupan mereka akan jauh lebih baik. Karena merasa tak nyaman di rumah, Arisu memutuskan untuk menghubungi teman-temannya. Yang pertama, yaitu Chota, yang bekerja di perusahaan IT, dan Karube yang bekerja sebagai bartender di sebuah kafe. Mereka semua ia kenal dari dunia game. Melalui sosial media, mereka saling memberi kabar. Dan sialnya, Karube dipecat dari pekerjaannya. Dan si Chota memilih untuk membolos bekerja. Kini, mereka sepakat untuk bertemu di depan stasiun Shibuya untuk sekedar berbincang dan mencari hiburan. Mereka pun saling bertukar cerita tentang hari-hari mereka yang selalu buruk. Arisu pun berharap bisa pergi ke suatu tempat yang sangat asing. Karube yang ingin menghibur sahabatnya, secara tiba-tiba ia menggendong Arisu dan menerobos keramaian jalan kota Shibuya. Untuk menghindari kejaran polisi atas perbuatan yang mereka lakukan, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam toilet. Tiba-tiba, listrik padam. Saat mereka keluar, keadaan berubah menjadi sepi. Tak ada manusia selain mereka. Jalanan kota Shibuya yang tadinya ramai, sekarang berubah menjadi sepi. Kota ini mendadak menjadi kota mati. Mereka semua mencoba berkeliling kota untuk mencari seseorang, tetapi tak ada satupun manusia yang ia jumpai. Ponsel mereka pun juga tak berfungsi. Malam harinya, pada saat asik berbincang, tiba-tiba Videotron menyala dan muncul tulisan "Selamat datang para pemain", dan permainan akan dimulai sebentar lagi. Kemudian, panah menunjukkan arah lokasi yang harus mereka tuju, yaitu gedung GM. Pada saat memasuki ruangan, mereka dihadapkan dengan beberapa ponsel khusus yang masing-masing hanya boleh menggunakan satu ponsel. Ponsel itu otomatis mendeteksi wajah dan hanya berfungsi sebagai petunjuk permainan. Tiba-tiba, dari belakang muncul seorang wanita bernama Shibuki. Ia lebih mengenal permainan ini dibandingkan mereka bertiga. Shibuki menunjukkan kepada mereka siapa saja yang melewati sensor itu akan langsung terdaftar menjadi peserta dan tak bisa kembali lagi. Apabila memaksa kembali, maka akan ada laser yang langsung membunuh mereka. Mau tak mau, mereka semua harus ikut bermain. Dan tak lama, datang satu lagi gadis SMA yang mengikuti petunjuk permainan seperti yang mereka alami. Dan permainan pun dimulai. Nama permainan kali ini hidup atau mati. Semakin tinggi angka di kartu, maka semakin sulit permainan yang mereka hadapi. Aturan permainan kali ini, mereka disuruh memilih pintu yang benar dan diberi waktu 2 menit. Di ruangan itu hanya tersedia pintu hidup dan pintu mati. Chota mengira kalau ini hanyalah acara reality show. Tiba-tiba dari bawah keluar asap yang memenuhi ruangan. Lalu Shibuki menebak pintu hidup adalah pintu yang benar. Karena gadis SMA itu tak tahan, ia bergegas membuka pintu pilihan Shibuki. Ia pun tewas karena salah memilih pintu, dan pintu yang benar adalah pintu mati. Ketika waktu habis, seketika api memenuhi ruangan. Rupanya, Shibuki menebak pintu itu secara asal agar ada yang menjadi tumbal. Kemudian ia memilih pintu yang benar. Karena temannya tak ada yang berani membuka pintu, kali ini Karube yang akan membukanya. Beruntungnya, pintu yang dibuka Karube benar. Setiap memasuki ruangan yang berbeda, waktu yang mereka miliki semakin singkat. Kali ini yang membuka pintu Arisu. Karena menurut teman-temannya Arisu pintar dalam permainan teka-teki. Tetapi ia tak mau. Sejenak, ia mengingat teka-teki pada saat memasuki gedung GM. Seketika, ia langsung membuka pintu. Untungnya, pintu itu benar. Karena perhitungannya benar, ia pun mencoba memecahkan teka-tekinya lagi. Pintu yang Arisu pilih kali ini benar lagi. Ketika sampai di pintu berikutnya, ia terkejut karena ada analisisnya yang terlewat. Tiba-tiba Arisu teringat video yang direkam oleh Chota. Ternyata tak ada pintu di depan gadis SMA tersebut, yang artinya pintu itu mengarah ke ruangan yang lain.
Analisis Arisu lagi-lagi benar, namun Chota terlambat keluar dan api menyambar kakinya. Permainan pertama pun selesai dan mereka semua selamat berkat analisis Arisu. Selanjutnya, di hadapan mereka terdapat meja dan kartu 3 keriting. Angka itu memberikan nyawa 3 hari dalam bentuk visa bagi peserta yang menyelesaikan permainan. Dan apabila visa mereka habis, Leicester dari atas akan membunuh mereka. Untuk memperpanjang visa, mereka diharuskan menyelesaikan permainan lainnya. Satu hal yang membuat mereka terkejut, ternyata tidak hanya mereka yang melakukan permainan ini, ada orang lain yang sama seperti mereka di seluruh penjuru kota Tokyo. Pagi harinya, pada saat Chota dan Arisu berkumpul, menurut Chota semua chip telah dihancurkan. Dengan begitu, seluruh mesin elektronik tak berfungsi. Hal ini mungkin terjadi karena kembang api yang mereka lihat sebelumnya. Pada saat mereka sedang makan malam, Arisu berkata, menurutnya ada game master pada permainan ini. Melihat kondisi Chota yang semakin parah, akhirnya Karube mengajak Arisu untuk melanjutkan game, tetapi berdua saja. Meskipun visa mereka masih tersisa 3 hari, menurut mereka dengan seringnya mereka bermain, mereka semakin cepat menemukan petunjuk tentang maksud permainan ini. Di suatu apartemen, seorang gadis bernama Usagi sedang bersiap untuk melanjutkan permainan. Di sana sudah berkumpul beberapa orang yang memiliki tujuan sama dengan Usagi. Seperti biasa, mereka harus mengambil satu ponsel yang sudah disediakan. Beberapa saat kemudian, Arube dan Arisu tiba di apartemen. Sepertinya ada seorang pria yang menarik perhatian Arisu. Pria itu bernama Chishia. Ia memiliki sebuah Walkman yang sudah dimodifikasi. Permainan kali ini dimainkan oleh 13 orang dengan tingkat kesulitan game 5 scope. Dalam permainan ini, masing-masing jenis kartu menandakan jenis-jenis permainan, di mana scope adalah permainan fisik, keriting permainan tim, wajik pertarungan kecerdasan, dan hati permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati para pemain. Kali ini, jenis permainan yang mereka lakukan adalah scope atau permainan fisik. Dengan aturan, mereka semua harus lari dari pemburu dan menemukan zona aman yang tersembunyi di salah satu ruangan gedung. Dengan batas waktu 20 menit. Jika lewat dari 20 menit, maka bom yang tersembunyi dalam apartemen itu akan meledak. Permainan pun dimulai. Usagi, yang mempunyai keahlian panjat tebing, merasa ada suara langkah yang sedang menuju ke arahnya. Ia pun bergegas melompat ke lantai bawah. Mereka semua berkeliling untuk mencari pintu yang tak dikunci. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan salah satu peserta tewas tertembak di depan mereka. Arisu dan Karube pun penasaran. Ia mencoba mengintip ke arah tangga. Tak disangka, manusia bertopeng itu menembak ke arahnya. Sontak, mereka semua kabur, menyelamatkan diri. Satu persatu, peserta dibunuh oleh pemburu itu. Arisu mengira si pengejar melihat mereka di lantai atas. Ternyata tidak. Ia pun menyadari kalau topeng tersebut membuat pendengaran dan jarak pandangnya menjadi terbatas. Dan Arisu memiliki ide untuk berteriak memberitahu posisi pemburu, agar peserta lain bisa mengetahui posisi pemburu. Selain itu, agar peserta lain mau bekerja sama untuk mencari zona aman. Usagi, yang mendengar teriakan Arisu, merespon dan berteriak memberitahu posisi pemburu. Untungnya, sebelum pemburu itu menembaknya, Usagi berhasil melompat dan naik ke lantai atasnya. Saat salah satu peserta yang bernama Tata akan membuka apartemen, tiba-tiba dari atas pemburu menembakinya. Dengan cepat Arisu menyelamatkannya, kemudian membawanya menyelamatkan diri. Peserta lain yang bernama Aguni menawarkan kepada Karube untuk bekerjasama. Dan rencana mereka kali ini menyerang balik si pemburu. Selain itu, Usagi juga ikut dalam rencana itu. Karena waktu semakin menipis, mereka memutuskan untuk berpencar, di mana Arisu dan Usagi mencari zona aman di setiap lantai. Sedangkan Karube dan Aguni mencari si pemburu. Aguni menduga pemburu merupakan anggota militer Jepang. Karena itu, mereka kewalahan melawan si pemburu yang kekuatan fisiknya di atas rata-rata manusia biasa. Di tempat lain, Arisu teringat kalau si pemburu menembakinya dari jarak jauh. Walau pandangannya terbatas, seakan si pemburu melindungi ruangan tersebut. Dan Arisu menduga kemungkinan besar ruangan itu adalah zona aman. Dan benar saja, saat di depan ruangan, Chishio juga menyadari hal yang sama seperti Arisu. Pada saat mereka memasuki ruangan, tepat di belakang mereka, pemburu berusaha membunuh mereka. Dengan cepat, Chishio menggunakan Walkman-nya berusaha menyerang balik si pemburu. Rupanya, si pemburu tidak hanya satu orang saja, tetapi 2 orang pemburu yang salah satunya bersembunyi di dalam ruangan zona aman. Sialnya, untuk menyelesaikan permainan ini harus ada 2 orang yang menekan tombol secara bersamaan. Dari jendela, Arisu memberitahu syarat menyelesaikan permainan ini. Kemudian, Usagi bergegas menghampiri Arisu.
Si pemburu berhasil menjebol pintu untuk membunuh Arisu. Tak tinggal diam, Arisu mencoba melawannya. Usagi akhirnya datang dan berhasil melumpuhkan si pemburu menggunakan Walkman milik Chishio. Mereka berdua secara bersamaan menekan tombol tepat sebelum waktu tersisa 1 detik. Akhirnya, permainan pun selesai. Dan kedua pemburu itu tewas terkena bom yang terpasang di lehernya. Dan ternyata, 2 orang pemburu itu sama-sama ikut bermain tetapi dengan misi yang berbeda, yaitu membunuh para peserta. Dari salah satu kantong peserta yang telah mati, Karube menemukan HT dan mendengar suara yang menyuruh mereka untuk kembali ke sebuah lokasi yang bernama pantai.